Ini tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan Samiluni pesantren, Pak? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi nih ya. Sore hari ini Selasa pukul 4 sore. Nah, di tanggal sekarang itu tanggal 3 September insyaallah. Baiklah pemirsa, acara ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala sebagai Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, acara ini juga sudah dirilai oleh radio yang tergabung dalam RTVC. Apa aja radionya kita bacakan ya. Ada 11 radio nih. Pertama Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, berikutnya Radio Gema FM Bontang, berikutnya Radio Hang FM Batam, lantas Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Madinah Caruban, berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, dan terakhir Radio Albina AM Bekasi. Nah, 11 radio tersebut tergabung dalam asosiasi RTVC namanya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, jika ingin bergabung atau menanyakan persoalannya seperti apa sih akhlak Rasulullah itu kepada Dr. Sufyan Baswedan, bisa di nomor 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar. Dan pendengar radio sudah dicatat dong ya nomornya ya. Kami tunggu partisipasinya ya. Baiklah, mari kita sapa Ustadznya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Tampak segar Ustadz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kami semua di sini sehat. Walaupun ini gonjang-ganjingnya masih terasa di luar Ustadz. Masih agak-agak ngeri-ngeri gitu. Seperti itu Ustadz. Ustadz, ini Ustadz memberikan tidak jemu-jemu kami di sini minta nasihat dari Ustadz mengenai bagaimana ketika kita berhadapan hadis-hadis yang kadang-kadang kita tidak tahu asalnya. Kadang-kadang kami ada beberapa grup WhatsApp lantas terima begitu saja. Akhirnya kita bertanya dalam hati, seperti pernah dengar, seperti belum pernah dengar ini hadis. Apa sikap kita Ustadz? Langsung kita ikuti. Soalnya fadilahnya kayaknya bagus-bagus Ustadz. Apa yang harus kita lakukan sementara kita nggak punya bukunya Ustadz? Sahih Bukhari sekian, nomor Tirmidzi nomor sekian. Sebenarnya kami belum punya bukunya. Nah, terus apa yang harus kami lakukan itu Ustadz terhadap tuturan dari grup-grup yang seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Terkait menyebarkan hadis, tentunya yang perlu kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan adalah validitas hadis tersebut. Kalau tidak mencantumkan referensinya, dinukil dari mana, maka ya jangan langsung kita sebarluaskan. Daripada kita terkena dalam ancaman yang orang yang man haddatsa anni bihaditsin atau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Walaupun di sini mungkin tidak ada niat untuk berdusta atas nama Nabi ya. Akan tetapi sebelum kita memastikan itu adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya jangan disebarkan terlebih dahulu. Kecuali kalau memang itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang thiqah, yang bisa kita percaya. Ya, misalnya dari website yang diasuh oleh asatidzah yang kita yakin mereka memiliki basic keilmuan yang baik dalam sunnah Rasulullah SAW. Referensinya bisa dipertanggungjawabkan, baru nggak apa-apa kita sebarkan. Tapi kalau belum yakin kita, apalagi sekarang broadcast sekarang tidak menyebutkan redaksi hadisnya sama sekali, tidak juga menyebutkan
kalau misalnya diriwayatkan oleh At-Tabrani misalnya gitu Iya, ya. Ustaz. Ini di kitab apa, hadisnya nomor berapa, sehingga bagi kita saja sulit untuk melacak Iya, Ustaz. gitu loh. Dan ini tidak sesuai dengan metodologi dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ilmu itu kalau memang itu benar tidak perlu ditutup-tutupi. Oh, Sampaikan saja gitu loh. Ini loh saya ngambil dari sini. Kan ilmu itu nukilan. Kita menukil dari apa yang ada dalam kitabullah, apa yang ada dalam sunnah Rasulullah, penjelasan para ulama. Seandainya memang itu valid, kenapa tidak dicantumkan referensi yang jelas? Nah ini justru akan menjadikan kita ragu-ragu. betul. Dan kita harus kritis, nggak boleh kita asal telan begitu saja. Iya gitu ya, Ustaz. Al-Imam Ibnu Sirin, salah satu tokoh tabi'in, mengatakan al-isnad minad din, walau al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Iya. Isnad penyandaran suatu ilmu dari siapa? Iya. Kemudian guru Anda dari siapa? Iya. Gurunya guru Anda dari siapa? Harus jelas sumbernya. Iya. Ya, karena din itu bukan karangan manusia. Dan bukan karangan manusia. Bukan ngarang-ngarang aja kita tahu-tahu berkhayal dapat ilmu, nggak bisa kayak gitu. Iya. Makanya Ibnu Sirin mengatakan al-isnad, penyandaran dari satu orang dari orang sebelumnya, dari sebelumnya itu adalah bagian dari din kita. Bagian dari Sanad, ya, sanad itu bagian dari din. Kalau bukan karena adanya sanad, niscaya semua orang akan berkata semaunya. Nggak perlu sanad. Enak aja kan kita bisa mengklaim ini, mengklaim itu. Iya, betul, Ustaz. Jadi itu kita harus tumbuhkan sikap hati-hati dalam menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Iya, seperti itu. Barakallah. Ustaz, ya. Masya Allah, Ustaz. Tapi bolehkah coba saya boleh sedikit ini, Ustaz, bertanya sedikit lagi satu lagi. Ketika sudah terlanjur men-share sesuatu yang kita tertarik saking bagusnya, terus pengen saudara kita tahu, nah lantas sudah ketahuan berakhir setelah 1 bulan 2 bulan ternyata itu doif atau maudhu seperti itu. Nah, langkah kita itu apa gitu? Kata kita mau revisi atau bagaimana gitu? Ya, kita buat pernyataan. Dahulu saya sempat menyebarluaskan broadcast tulisan ini, dan belakangan atau baru-baru ini saya mengetahui bahwa hadis yang dikutip itu adalah hadis yang tidak benar. Iya. Hadis yang palsu atau hadis yang lemah nggak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Beramal. Nah, maka dengan itu mohon kepada siapa saja yang pernah menyebarkan tulisan tersebut dari saya, hendaknya menyebarkan klarifikasi ini juga. Oh gitu ya Pak. Nggak perlu gengsi Ustaz. Iya Ustaz. Oh, nggak boleh gengsi. Nggak boleh gengsi. Nggak boleh gengsi. Daripada api neraka ya, repot Ustaz. kalau gengsi. Iya. Berarti nggak bertobat kalau dia gengsi. Iya gitu ya Ustaz Ya. ya. Itu bagian dari taubat. Bagian dari Illal sobat. ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah, kecuali mereka yang bertaubat, memperbaiki kerusakan yang pernah mereka perbuat, wa bayyanu, dan menjelaskan kesalahan mereka. Maka orang-orang seperti itulah yang aku terima taubatnya, kata Allah. Oh, insyaallah. Ya, Jadi pemikiran menyimpang kalau sudah terlanjur disebarluaskan, Iya. maka dia harus buat pernyataan dan dia sebarluaskan pernyataan itu Iya gitu ya. supaya orang-orang tahu, oh dia si fulan sudah bertaubat, Oh iya. sudah tidak lagi mengajarkan hal tersebut. Iya. Mohon ditarik, Ditarik saya tidak dari peredaran. ingin disebarluaskan lagi. Iya, Iya, nggak apa-apa, itu justru sikap yang gentle ya, Gentle ya. sikap yang Bijaksana. terpuji. Nah, Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya dan tipsnya bagi kami di sini, terutama saya. Baik Ustaz, ini kita mulai dengan pertanyaan dari website ya, boleh Ustaz ya. Dari Nur Aini, Ustaz, panggilannya Ibu Nur, seorang perempuan kelahiran tahun 96, ibu rumah tangga di Sumatera Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan ingin bertanya ini, Ustadz, Ana tinggal di Padang ini, kebanyakan warganya mempunyai hewan peliharaan, yaitu mohon maaf kalbun ya, anjing ya, kalbun. Berlalu larang di sekitaran halaman rumah. Yang mau Ana tanyakan tentang bagaimana hukumnya ketika kita tidak memakai sendal
menginjak tanah tersebut yang sudah dilalui oleh hewan-hewan itu. Apakah itu termasuk najis atau tidak kayak Ustadz? Mohon penjelasannya. Enggak. Syukran jazakumullah khairan. Enggak najis. Barakallahu fiik. Kalau sekedar dilewatin oleh anjing, enggak najis. Enggak apa-apa, kita lewatin hatta kita enggak pakai sandal. Nah, Oh gitu. Masya Allah. Seperti itu ya. yang najis itu air liurnya, kotorannya, kencingnya. Iya. Kalau mengenai kita dan kita yakin itu kotoran anjing atau kencing anjing, baru kakinya kita terkena najis. Iya. Ya tinggal dicuci aja. Oh iya, cuci biasa, bukan 7 kali. Cuci biasa. Iya, iya. Itu Kalau liurnya. bagaimana dengan kucing atau apa kotorannya, kencingnya atau kan sering mengotori itu, Ustadz motor, ban motor gitu, siap apa yang pun dilewati dikencingin sama kucing gitu. Kencing Jadi kucing. kalau najis itu masih lembab dan Iya. terlihat menempel Iya betul. di Sendal. kalau di ban motor emang kenapa kalau ban motor kan Maksudnya, motor nggak masuk ke masjid, tempat injakan motor itu loh, Ustadz. Motornya- Kalau injakan motor gitu loh, pas injakan motor. lantai Ya pas injakan tukukannya motor pas. standarnya itu Bukan. Kalau kita sudah motor jalan kan, padnya. padnya ya gitu, Ustaz. Ya. Nah, terus kenapa kalau kena di situ memang? Bagaimana? Itu kan. Kan kita naik motor pakai sandal. Enggak. Tapi sandal kita langganan nanti kan masuk gitu. kemana-mana, atau Ustaz nggak ke halaman masjid atau gimana? Yo. Yang penting begini. Gimana, Ustaz? Jadi dibedakan antara ketika najis itu masih lembab, Iya, ya, terlihat iya, bentuknya masih jelas, iya. dengan ketika najis itu sudah Kering. bersentuhan dengan tanah. Oh, Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang gaunnya wanita gaunnya wanita. yang menyentuh tanah. Iya. Saking panjangnya Panjangnya. gaun itu sehingga dia kalau jalan dia seperti menyapu tanah gitu loh. Iya. Dan tanah itu terkadang terkena najis. Iya, betul. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau gaun dia itu bersentuhan dengan tanah yang terkena najis. Kata Nabi, bukankah setelah itu dia melewati tanah yang bersih? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, itu akan menyucikan Masya Allah. otomatis gitu loh. Iya. Jadi intinya setelah terkena najis, kalau digosok-gosokkan saja di tanah sampai kurang lebih materi najisnya itu lepas dari sandal, yang nggak harus bersih 100%, nggak, cukup aja lah. Bagian yang jelas-jelas nampak sebagai kotoran itu berpindah ke tanah, maka sudah tidak dianggap najis lagi. Dan ini adalah bentuk kemudahan syariat ya, dalam menyikapi najis yang sifatnya sulit untuk dihindari. Karena tanah, siapa yang bisa mensterilkan tanah? Jalanan, siapa yang bisa mensterilkan jalanan? Nggak mungkin betul. lah. Iya, nggak mungkin. Iya, betul. Ini termasuk berlaku untuk kotoran kucing juga, Ustaz ya? Air kencing kucing Semuanya. dan semuanya ya, Masya Allah. Kalau kotoran kencing emang ada khilaf antara jumhur ulama dan sebagian ulama, apakah najis ataukah tidak. Jumhur memang menganggap najis, sebagian ulama menganggap tidak najis. Iya, Masya Allah. Tapi kalaupun itu najis, ya sudah bisa tersucikan apabila bersentuhan dengan tanah yang suci. Oh begitu, Ustaz. Masya Gitu. Allah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pengetahuannya yang sudah di-sharing kepada kami di sini. Baiklah, saat ini pertanyaan kedua dari Indra Cahyono, panggilannya Indra, laki-laki tahun 89 kelahiran, domisili di Jawa Timur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya masih bingung tentang hukum menggambar makhluk hidup. Dikarenakan zaman sekarang teknologinya semakin canggih, saya khawatir tentang itu. Wah, banyak nih pertanyaannya, Ustaz. Nomor 1, apakah mengedit foto termasuk menggambar? Apakah mengedit foto itu termasuk menggambar? Tanda tanya. Misalnya, edit foto yang awalnya tidak memakai jas dan dasi, lalu diedit menjadi memakai jas dan dasi. Atau foto yang awalnya gelap, lalu dicerahkan, mengubah warna background, atau foto wajah yang banyak jerawatnya dihilangkan, di-retouch gitu. Kedua, apakah sama hukumnya jika mencetak foto makhluk bernyawa dengan menggunakan alat semacam printer dengan hukum menggambar atau melukis
dengan menggunakan alat pensil atau kuas? Tanda tanya. Nomor 3, apakah hasil Satu-satu, Mas Wonggi. Satu-satu. banyak ini satu lagi sih, cuma satu, nomor 3. Baiklah, Sebentar. monggo. Pertanyaan yang pertama, Ana nggak tahu jawabannya, terus terang ya. Oh ya, siap, Ustaz. Tidak berani memfatwakan apakah Edit foto. merubah-rubah, ya misalnya matanya merah, dihilangkan merahnya, hidungnya Jerawatnya pesek, dihilangin. dimancungkan, ya kulitnya hitam diputihkan, jerawatan dimuluskan. Dihilangkan, iya. Apakah itu termasuk apa tadi? Pertanyaan termasuk apa? Merubah-rubah ciptaan Allah ya? Ya, dia bilang apakah mengedit foto termasuk menggambar? Termasuk menggambar. Jadi saking canggihnya edit foto sekarang, apakah ini termasuk hukum menggambar? Allahu a'lam. Taib, Ustaz. La adri, saya nggak tahu. Baiklah, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Dan yang kedua adalah apakah sama hukumnya jika mencetak foto makhluk bernyawa dengan menggunakan alat printer dengan hukum menggambar atau melukis dengan menggunakan alat pensil atau kuas? ya itu memang jadi poin perselisihan para ulama kontemporer. Apakah hadis-hadis yang berisi ancaman tentang para penggambar itu meliputi mereka yang bergerak di dunia fotografi Iya, ataukah sepertinya profesi nih, Ustaz. sebagian ulama menganggap secara bahasa itu kan namanya juga taswir. Taswir. Tukang foto itu Iya. orang secara bahasa namanya musawwir. Musawwir. Tukang gambar, pelukis juga musawwir. Oh iya. Ya, menciptakan gambar. Baik dengan tangannya, dengan kuas atau dengan alat fotografi. Iya. Nah, berangkat dari definisi itu mereka memberlakukan secara umum. Oh gitu ya, Ustaz. Tapi insya Allah ya yang lebih saya nilai ya, yang Iya, saya Ustaz. nilai lebih akurat, lebih kuat adalah adanya perincian dalam bab ini. Ditinjau dari sejauh mana sih urgensi dari gambar tersebut. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya urgensi- gambar yang diambil dengan alat fotografi itu Iya. untuk apa sih gitu loh. Oh. Buat apa gambarnya? Motivasinya untuk apa gitu? Betul. Ya, guna gambar Ya ini. tujuannya Tujuannya. untuk digunakan untuk apa? Sekedar hobi aja atau Profesi untuk ya, Pak Ustaz? Kayaknya ini maslahat? profesi ini kayaknya. Profesi. Iya, profesi itu kan tetap ada tujuannya. Orang jadi tukang foto. Anda memfoto apa? Memfoto orang sedang maksiat? Nggak boleh. Iya. Menyebarkan foto-foto yang mungkar? Nggak boleh juga. Astagfirullah. Tapi dia merekam kajian ilmiah. Iya. Atau menyebarkan foto yang sifatnya memiliki manfaat untuk disebarluaskan. Misal, yang sering dicontohkan oleh para ulama adalah misalnya ada buronan, Iya. penjahat nih, yang kabur, dan dia nih berbahaya, Iya. mengancam Oh, iya. keselamatan warga. Ya, Nah, ciri-cirinya ya. polisi kesulitan mencari-cari. Gimana kalau nggak difoto? Kan susah orang kayak itu ditangkap. Iya, betul. Disebutkanlah sebarluaskan fotonya. Gitu. Atau identitas, ada orang hilang, anak hilang. Bagaimana nyarinya kalau nggak diketahui wajahnya Iya, seperti apa? Atau identitas pribadi, KTP, paspor, Iya, paspor, ya, jasa. Iya. Termasuk juga fotografi yang sifatnya gambar bergerak, video, misalnya untuk menyebarluaskan kajian-kajian ilmiah. Iya. Karena terkadang suara itu mirip, tapi kalau sudah ada gambarnya, orang yakin, oh ya ini benar suaranya si Fulan, bukan Iya, orang lain. Iya, gitu ya. Semakin menguatkan kevalitan ilmu yang disampaikan. Di samping juga ada hal-hal yang tidak bisa difahami hanya dengan suara, perlu peragaan. Oh, begitu, Ustaz ya. Nah, kan ada itu, misalnya menjelaskan bagaimana posisi tangan ketika sedekap. Kan susah kalau pakai suara aja. Iya, betul. Bagaimana posisi apa misalnya ya? Cara melakukan ittiba ketika mau tawaf, Iya. atau cara mengangkat tangan ketika sholat istisqa dan lain sebagainya, itu kan perlu peragaan. Ya, perlu Begitu ya, peragaan. Hitung-hitungan ilmu faraid tuh kayak serialnya Ustadz Nizar kan susah kalau cuman awang-awangan Iya, doang. Orang betul. suruh bayangkan
nggak lihat papan tulis kan susah gitu. Iya loh. betul Ustaz. Susah kalau kayak gitu. Cara menyolatkan jenazah, cara mengubur, ada hal-hal yang memang perlu ditampilkan gambarnya. Iya, betul. Ustaz. Nah, artinya itu ikut membedakan hukum satu masalah dengan hukum masalah lain yang sama-sama menggunakan gambar. Kemudian perlu juga dirinci berdasarkan jenis gambarnya. Kalau gambarnya bukan gambar makhluk bernyawa, nggak ada masalah. Iya. Gambar pemandangan, ya, gambar buah-buahan, Iya. misalnya awan, laut, dan semisalnya nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan kalau itu gambar makhluk bernyawa, manusia atau hewan. Iya. Tumbuhan aja nggak ada masalah. Nah, gambar manusia itu sendiri juga tidak semua bagian dari tubuh manusia itu yang terlarang, Iya gitu Ustaz. tapi terutama wajahnya. Karena Nabi mengatakan inna suratal wajh fa idza tumisal wajh fala surah. Gambar itu ya bagian wajah. Kalau bagian wajahnya sudah dihapus berarti nggak ada gambar. Iya. Jadi misalnya gambar orang tanpa kepala atau kepalanya ditutupin, Iya Ustaz. nggak ada masalah. Lehernya diputus gitu ya, bisa juga gitu ya. Tentunya jangan menggambar aurat ya. Iya betul Ustaz. Itu tahulah kita, jangan menggambar aurat, nggak boleh. Betul Ustaz. Iya Ustaz. Masya Allah. Kemudian Baiklah, Ustaz. Alhamdulillah. fungsi penggunaan gambar setelah jadi. Ada iya. gambar yang dipajang Peruntukannya. di dinding, ada gambar yang ditegakkan. Iya. Itu nggak boleh. Karena Nabi SAW pernah waktu mau masuk ke kamarnya Aisyah, beliau melihat tirainya itu bergambar makhluk bernyawa. Langsung merah wajahnya Nabi, marah. Dan Aisyah fahamnya Nabi sedang marah ini. Iya. Kemudian beliau menyebutkan hadis itu. Ya, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Langsung sama Aisyah dicopot tirainya, dipotong-potong, dibikin jadi 2 atau 3 bantal, atau 1 atau 2 bantal. Nah, dari sini para ulama kemudian menyimpulkan ketika gambar itu sudah dipotong-potong, Boleh. nggak apa-apa, boleh. Iya. Atau ketika gambar itu tidak dihargai dengan cara dibuat bantal. Bantal itu kan untuk didudukin, Iya. ditindih, taruh di bawah. Berarti Iya. tidak ada pengagungan terhadap gambar. Iya. Itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Seperti gambar di lantai, diinjek-injek, tiap orang lewat nginjek-injek gambar itu, nggak ada masalah. Iya, itu ya. Walaupun gambar makhluk bernyawa atau gambarnya sudah tidak lengkap lagi. Iya. Jadi macam-macam dari sudut pandang mana kita akan merinci. Iya. Dari tujuan, kemudian cara penempatan gambar, makhluk bernyawa atau bukan, Iya. ada bagian wajahnya atau tidak, Iya, lengkap itu atau semua tidak, mempengaruhi hukum gambar itu sendiri. Masya Allah, Wallahu jazakumullah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah kita semoga apa yang bertanya tadi bisa dapat dipahami ya Ustaz. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Ya, mangga silakan. Apa yang ditanyakan? Ustadz mau bertanya, apakah sesuatu yang melalaikan dan menjauhkan kita dari ibadah dan mengingat Allah itu bisa dibilang mutlak haram semua ya Ustadz? Barakallahu fikum. Itu saja. Yang bisa melalaikan, segala sesuatu yang bisa melalaikan ya. Ya, dari mengingat Allah. Apakah itu semuanya itu dikatakan haram, dihukumi haram atau bagaimana Ustaz? Sudah terputus teleponnya. Aduh, kalau semua anak nggak berani ya. Karena Global yang ya, namanya lalai itu juga macam-macam. Iya, Ustaz. Bagaimana tuh? Kadar lalai itu orang melamun gitu kan bisa lalai juga tuh. Iya, astagfirullah. Gimana tuh? Ya. Iya. Jadi tingkatannya mungkin Ustaz. dan- dan mengingat kadarnya. Allah itu kan juga macam-macam bentuknya. Sholat termasuk mengingat Allah. Kalau dia melalaikan sholat iya. haram. Ya. Haram. Malaikat semua. Tapi kalau dia melalaikan seseorang dari berzikir selepas sholat, ya nggak haram. Oh, iya betul sih. Kan zikirnya nggak wajib. Iya. Jadi tergantung mengingat Allah yang wajib atau mengingat Allah yang sifatnya sunnah. Iya, Ustaz. Paham ya maksudnya? Iya, Ustaz. Sholat-sholat wajib nggak Ya. boleh sampai terlalaikan. Melalaikan. Apa saja yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib seperti sholat wajib, ya.
maka dia haram. Oh iya. Tapi kalau melalaikan dari sholat sunnah, Iya. ya nggak haram, kan sholatnya sholat sunnah. Gitu. Atau melalaikan dari zikir-zikir yang sifatnya tidak diwajibkan, maka tidak haram. Iya, Masya Allah, Ustaz. Seperti itu, Ustaz, ya. Kadarnya seperti itu, ya. Jadi untuk yang melalaikan hal yang wajib, ya. Termasuk puasa Ramadan, Ustaz, ya. Termasuk Iya, puasa semua Ramadan. ibadah itu lalai untuk zikrullah. Iya, betul. Ya, semua ibadah lah. Masya Allah, Ustaz. Jadi Baiklah. kalau ibadahnya wajib, ya itunya nggak boleh. Kalau nggak wajib, ya tidak haram. Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk, ya? Betul? Baiklah, kita sapa ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap. Dari Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah ini, dari Sumatera ini. Dari Sumatera. Sumatera mana, Bu? Sumatera Selatan. Masya Allah. Silakan, Ibu. Ya, begini saya mau tanya soal puasa ini. Kalau kita puasa ini kan sekarang kan hari Kamis. Ya, Bu. Jadi saya pengen tahunya itu nak mau berbukanya nak itu Ustaz. Berbukanya itu katanya tuh kalau kita puasa sunnah ini tidak mencapai, kalau di sini tuh kalau berbuka itu maghrib Ustaz. Di sini sudah Allahu Akbar baru kita meminum apa memakan apa satu korma apa seteguk air baru kita langsung mengambil udhu itu Ustaz. Itu saja, Ibu, yang Maksudnya ditanyakan. Ibu gimana, Maksudnya Bu? Ibu gimana? Setelah imam mulai sholat maghrib baru berbuka gitu? Sudah azan Ustaz, azan kalau di sini baru orang memakan korma apa meminum banyu sudah. Saya kan perempuan Ustaz, jadi saya tidak sholat di musola apa di masjid, tidak cuma di rumah. Tapi kalau saya mendengarkan azan baru saya meminum apa memakan korma satu begitu. Bagaimana lah sholatnya memang. Ustaz? Cuma itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih memang atas telepon. nggak ada cara lain, Bu, untuk mengetahui kapan waktu berbuka, melainkan dengan masuknya waktu maghrib. Dan waktu maghrib ditandai dengan berkumandangnya adzan maghrib. Nggak ada cara lain, Bu. Iya, seperti itu ya, Ustaz, ya. Memang Ibu di ini mana-mana hati-hati juga sekali. itu yang penting. Iya. Yang penting muadzinnya tidak terkenal suka azan sebelum waktu. Itu aja yang penting. Ya. Ya, status seperti itu ya. Gitu. Ya, Ibu, semoga Ibu di Sumatera Selatan dapat dipahami ya. Boleh kata Ustadz, setelah azan langsung berbuka minum kata Ustadz tadi, itu boleh ya. Begitu mendengar takbir sebelum azan selesai sudah boleh. Oh ya, dalam Tidak wajib azan menunggu sedang sampai berlangsung ya, selesai Ustadz ya. azan, begitu. Ya. Begitu Allahu Akbar sudah dimulai, Ya. lafaz azan mulai terdengar, dia sudah boleh berbuka. Ya, boleh batal, sudah boleh batal. Baiklah Ustadz, Bukan alhamdulillah. batal, menyempurnakan, salah. Menyempurnakan. Istilahnya salah kalau batal. Oh iya, maksudnya. Menyempurnakan. Iya, menyempurnakan. Wa atimus siyam. Menyempurnakan. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah siam, Iya. puasa Wah, berarti sampai istilahnya selama ini sampai bisa malam. teman-teman udah, ayo kita batalin dulu puasanya, sayang dong, batalin dulu batal. puasanya. Batalin dulu. capek puasa kok dibatalin. Iya, udah maghrib malah dibatalin. Baik Ustaz, ini ada penelpon masuk lagi Ustaz, kita sapa dulu penelponnya ini. Baiklah, betul penelpon masuk? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa di mana? Lydia di Riau Pak Ustadz. Media di Riau, Ibu Lydia di Riau. Nah, Silakan Ibu. Pak Ustadz mau bertanya, kalau misalnya seorang muslim itu mau berpuasa Daud, berarti dia katakanlah dia mulainya hari Senin, habis itu Rabu, terus hari Kamisnya dia mau puasa sunnah Kamis lagi. Apakah ini diperbolehkan? Apa tidak? Terus yang kedua masalah kalau seorang muslimah itu kalau dia safar harus pakai mahram. Saya tidak tahu batasan dikatakan safar itu jarak berapa, dan misalnya kalau untuk termasuk untuk apa namanya ini menjamak ya Pak Ustadz ya. Menjamak, saya nggak tahu sih jarak antara kota A, kota B. Katakanlah kami ini di suatu desa di Riau, terus kami mau ke Pekanbaru, jarak perjalanannya itu 2 jam.
Apakah ini termasuk safar apa tidak Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah. Ya. Wa iyyakum Ibu. Barakallahu fiik. Terkait dengan menggabungkan antara puasa Daud dengan puasa Senin Kemis, tidak ada anjurannya, Bu. Ibu pilih salah satu aja. Pilih Kalau salah Senin Kemis satu. ya Senin Kemis. Kalau Daud, Daud. Daud itu sudah paling bagus. Ya, walaupun tidak bertepatan dengan selalu kena Senin dan Kemis, kan emang nggak mungkin. Iya. Kalau pas kena Senin ya Kemisnya nggak kena. Kalau pas kena Kemis, Seninnya nggak kena. Iya. Tapi itu sudah paling bagus karena dia dalam satu bulan akan berpuasa 14 atau 15 hari kan. Iya. Sedangkan kalau dia puasa Senin Kemis maksimal dia berpuasa 8 atau mungkin 9 hari, saya nggak tahu, mungkin nggak sampai 9 hari gitu. Tapi separuhnya lah, ya separuhnya Daud. Adapun terkait dengan safar, memang tidak ada patokan yang sifatnya baku, dari segi jarak. Oleh karena itu, safar itu hakikatnya dikembalikan kepada urf. Kalau kurang dari 80 km. Kalau mencapai ya minimal 75 lah, 75 atau lebih bisa dianggap safar. Kalau kurang dari 75 km dikembalikan kepada urf. Nah, berdasarkan urf atau kebiasaan, ya, yang namanya safar itu minimal ada 2 unsur. Unsur yang pertama, mufaraqatul bunyan, berpisah dengan bangunan pemukiman tempat kita tinggal. Kalau kita tinggal di sebuah daerah pemukiman, kan yang namanya pemukiman ada bangunan-bangunannya, ada rumah-rumah penduduknya untuk daerah situ. Ketika seseorang sudah berpisah dengan daerah pemukiman itu, memasuki daerah yang kosong, berarti unsur pertama safar udah terpenuhi. Tinggal dilihat kepada jarak tempuh dia itu cukup jauh nggak. Jadi kalau cuma 5 km nggak bisa dibilang safar. Ya walaupun dia berpisah dengan pemukiman. Ya misalnya ini ada komplek perumahan di sini, terus ada tanah kosong. 4 kilo kemudian ada komplek perumahan lagi. Itu mah belum bisa dibilang safar karena terlalu singkat jaraknya. Kalau kita mau mengacu kepada praktek yang pernah terjadi di masa Nabi, maka ketika haji wada ada sebagian warga Makkah yang ikut ke Mina pada tanggal 8. Kemudian mereka juga ikut mabit di Mina tanggal malam 11 dan malam 12 dan malam 13 Dzulhijjah. Dan sunnahnya bagi mereka yang haji itu mengqashar tanpa menjamak. Pada tanggal 8 itu sholatnya diqashar. Zuhurnya 2 rakaat tapi tetap di waktu zuhur. Asarnya 2 rakaat juga tetap di waktu asar. Isya'nya juga 2 rakaat tetap di waktu isya. Maghribnya di waktu maghrib, subuhnya di waktu subuh. Nah, padahal qashar itu hanya boleh dilakukan bagi musafir. Berdasarkan istilahnya dalil-dalil yang ada, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah alasan mereka dianjurkan untuk mengqashar padahal di antara jamaah haji itu ada warga Makkah, dan antara Mekah dengan Mina itu paling cuma 20-an kilo. Mekah zaman dulu ya. Iya. Mekah dulu nggak seperti Mekah sekarang kan. Mekar tuh kotanya sekarang, ya, tapi dulu Mekah ya, atau bahkan Arafah, ketika di Arafah malah disunahkannya sholat duhurnya dijamak dan diqashar dengan sholat asar. Nah, apakah itu alasannya karena bagian dari manasik, aturan manasiknya emang begitu, ataukah karena mereka dianggap safar tuh? Ketika warga Mekah pergi ke Mina, pergi ke Arafah. Dan memang dikala itu jaraknya lumayan jauh gitu loh. Nah, bagi mereka yang merojihkan itu karena safar, bukan karena manasiknya, maka dari sini 20 km itu kalau memang dia sudah berpisah dari komplek pemukimannya dia,
dan melewati daerah kosong, Iya. itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu patokan. Nah, Ustaz. Tapi kalau kita ragu nih, kita nggak tahu, kita sudah cukup jauh belum ya, maka kembalikan kepada keyakinan. Keyakinan alias kondisi awal kita. Iya. Awalnya kan kita mukim, Iya. ya nggak? Iya, Ustaz. Dan hukum asalnya manusia itu makhluk yang bertempat tinggal di suatu tempat. Iya. Bukan hukum asalnya manusia itu nomaden kan? Nomad. Enggak. Tapi dia punya tempat tinggal gitu loh. Iya. Mukim di satu tempat. Itu hukum asalnya dia. Mukim. Oleh karena itu ketika dia ragu, apakah saya sudah beralih menjadi seorang musafir ataukah belum? Selagi dia masih dalam keraguan, kembalikan ke hukum asal. Sampai dia yakin dia benar-benar masuk kategori musafir. Iya, Ustaz. Berangkat dari sini, selagi dia belum yakin, ya jangan sekali-kali mengkosor sholat. Khusus kosor. Kalau jamak nggak ada masalah. Jamak itu boleh dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya karena safar. Iya. Tapi kalau kosor, satu-satunya alasan boleh mengkosor sholat adalah ketika dia safar. Iya. Orang sakit nggak boleh kosor sholat. Oh, nggak boleh, Ustaz. Masya Allah. Iya. Nggak boleh, kecuali perang ya, di tengah medan perang, itu Iya. lain cerita. Beda cerita. Kalau sekedar sakit ya, atau karena ada satu keperluan, Iya. dia nggak boleh mengkosor sholat. Dia boleh menjamak, tapi tetap yang 4 rakaat, 4 rakaat. Iya, Ustaz. Masya Allah. Iya, tetap 4-4. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak menjamak, boleh-boleh aja Bu. Boleh, Jamak itu boleh tidak aja. khusus berlaku bagi kondisi safar Iya. ya. Karena hujan boleh, karena sakit boleh, ya, atau misalnya ini di kota-kota besar di Jakarta, misalnya ada orang yang pulang kantor sebelum sebelum maghrib, Iya. ya sebelum maghrib dia udah pulang kantor, Iya, atau mungkin dia belum sholat asar, belum sholat asar. tapi dia sudah di perjalanan, atau gini misalnya, Gimana? atau orang yang terjebak macet dan dia dikhawatirkan akan melewati waktu sholat. Iya. Sholat asar ya, Ustaz, misalnya ya. Misalnya sholat Iya, asar misalnya. ya. Iya. Maka dia boleh menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur. Oh. Kalau dia khawatir nanti kalau harus nunggu masuk waktu asar, saya keburu sudah jalan. Kalau saya sudah jalan, saya bakal kejebak macet sampai maghrib, belum tentu dia bisa parkir, bisa Iya. sholat. Padahal kan nggak boleh sholat asar ditunda di waktu maghrib, kan nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi dia diperbolehkan menjamak takdim dengan zuhur, walaupun dia tidak dalam keadaan safar. Iya. Atau contoh lain, dokter yang dia ada jadwal hendak mengoperasi pasien dan operasi memakan waktu berjam-jam. Waktunya Nggak tahu antara nih. sholat mungkin mulai dari jam 2:30 siang sampai isya, mungkin dia harus Iya. terus di ruang operasi. Berarti kan nggak mungkin dia sholat asar pada waktunya. Di waktu asar nggak mungkin, nggak bisa ditinggal operasi. Ketinggalan asarnya kelewat pasti. Maka dia jamak. Iya, dia jamak dengan zuhur tanpa dikosor. Tanpa dikosor. ya, Nanti Ustaz, kalau sholat maghribnya boleh dijamak akhir dengan isya. Iya, betul. Yang penting asarnya ini harus sholat Iya. sebelum dia memulai operasi. Iya. Contohnya orang yang pakai hazmat, pakai APD. Iya, betul. Dokter-dokter. Nggak boleh pasien dilepas. COVID. Nggak boleh dilepas sekian jam waktunya. Nah, Iya. mereka juga diberi rukhsah untuk menjamak, tapi nggak boleh kosor. Jadi kosor itu khusus bagi musafir. Kalau jamak, Musafir. ketika ada keperluan, dia boleh menjamak. Iya. Nah, Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya, ilmunya. Sudah ada penelpon masuk lagi, betul? Baiklah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini ya? Oh iya, Silakan Ibu Rusmini di Pacitan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Iya. Kami ingin tanya, ada seseorang yang sudah agak lanjut usia, terus
beliau itu belum bisa membaca Al-Quran, terus ingin sekali belajar sholat. Terus bagaimana yang mudah diajarkan untuk dia agar bisa sholat dan membaca Al-Quran. Terus yang kedua, karena ini hari yang sama dengan Yaumul Bid dan hari Senin Kemis, itu niat puasanya ini yang mana? Apa seperti yang ditanyakan Ibu dari Sumatera Selatan itu tadi ya Ustadz ya? Apa salah satunya saja Yaumul Bidnya atau Kemisnya gitu? Saya kok katanya kalau dua niat tidak diperbolehkan. Ini kebetulan kan Yaumul Bid. Cukup sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, terkait dengan orang tua yang sudah lanjut usia dan ingin belajar sholat, bagaimana caranya? Sholat yang perlu dihafal adalah surat Al-Fatihah. Yang wajib dihafal adalah surat Al-Fatihah. Selain itu, sifatnya sunnah saja dia menghafal. Seandainya dia hanya hafal Al-Fatihah, maka itu adalah syarat minimal agar sholatnya bisa dianggap sah. Tentunya dengan gerakan-gerakan ya. Iya. Kalau yang lain-lain kan mudah sifatnya. Bacaan tasbih, takbir itu tidak menjadi rukun sholat. Tapi kalau Al-Fatihah menurut pendapat yang paling kuat, pendapatnya jumhur ulama, Al-Fatihah adalah rukun sholat. Sedangkan rukun sholat itu harus dilakukan. Nah, kalau dia belum hafal bagaimana? Ya dia ganti, sementara dia proses menghafal, ya dia misalnya dibimbing, ditalkin ayat per ayat, atau sementara dia mengganti dengan tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Oh gitu. Tapi dia hendaklah berusaha untuk menghafal. Atau nih opsi ketiganya, dia sholat berjamaah. Oh iya. Jadi dia mengaminkan saja. Ini yang paling gampang sebetulnya. Tetap dia harus belajar ya. Sambil dia belajar, kalau dia jadi makmum dan dia cukup mengaminkan, insya Allah itu sudah dianggap sebagai ikut membaca. Ikut membaca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa Rabbana innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Itu permintaannya Nabi Musa. Wa qala Musa berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun dan pembesarnya harta, kekayaan, dan perhiasan dunia. Dan itu semua akan digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan Tuhan kami, hapuskanlah harta benda mereka. Dan kunci matilah hati mereka. Karena mereka tidak akan beriman sampai mereka menyaksikan azab yang pedih itu di depan mata mereka. Itu doanya Musa kepada Allah. Jawabannya Allah, qad ujibat da'watukuma. Telah diijabahi doa kalian berdua. Padahal yang dikutip di ayat sebelumnya cuman doanya Musa. Kok jawabannya untuk kalian berdua? Kata ahli tafsir, ketika itu Nabi Musa yang membacakan, Nabi Harun cuman amin. Mengaminkan. Masya Allah. Tapi oleh Allah dianggap berdoa. Masya Allah. Berarti yang mengaminkan sama dengan yang membaca. Oh, Masya Allah. Yes. Nah, itu salah satu alasan mereka yang mengatakan makmum kalau ikut mengaminkan imamnya, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, hanya saja kan sholat tidak jahar semua. Ada rokaat-rokaat yang imamnya sir. Nah, itu yang harus makanya baca. Walaupun harus Bapak hafal. Ini bisa menjadi makmum, tapi tetap dia harus berusaha untuk menghafalkan minimal Al-Fatihah. Kalau belum hafal, ya dia ganti dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Masya Allah.
begitu. Baiklah Ustaz. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Ada Ustaz. pertanyaan kedua tadi ya. Tadi tentang itu mengenai puasa, Ustaz. Iya, kalau Ayamul bid ketemu dengan pakai Senin double Kemis, niat nggak gitu. apa-apa. Double niat. Double niat nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Nggak apa-apa di double niatnya. Karena tidak ada apa istilahnya, tidak ada kontradiksi gitu loh. Tidak menggeser aturan karena dia memang bertepatan Kemisnya dengan Ayyamul Bid. Kalau yang Siam Daud dengan Senin Kemis kan jadi kacau Daudnya. Iya. Senin, Rebo, Kemis. Harusnya kan Senin, Rebo, Jumat. Iya. Gitu kan? Senin, Atau Rebo, Selasa, Jumat, Ahad, ya. Kemis, Selasa, Kamis, Sabtu, Kemis, Sabtu, Senin kena lagi ya. kena lagi Senin. Tapi habisnya Senin kan Rebo. Rebo, betul. Gitu. Iya. Jadi intinya kalau antara ingin menggabungkan Senin Kemis dengan Daud, ketika tidak bertemu, ya kita kalau awalnya Daud ya Daud aja. Daud aja. Minggu Tapi ini, pekan ini ketika Daud aja. kebetulan bertepatan dengan hari Senin, nggak Iya. apa-apa dia niatin dua. Oh, Masya Allah. Ya. Kebetulan loh ya, seperti tadi mulainya Senin. Betul, Senin, Dia Rabu, niatnya awalnya Jumat. puasa Daud sekaligus puasa Senin, nggak ada masalah. Oh ya, Masya Allah. Ya. Nanti besoknya puasanya hari Rebo. Berarti Iya. niatnya puasa Daud. Oh, Kemisnya lewatin. iya. Langsung betul. Jumat. Harus niatnya Jumat ya. puasa Daud. Ya, terus Habis Ahad. Jumat, Ahad. Iya. Ya, puasa Daud. Iya. Habis Ahad, Selasa. Iya. habis Selasa ketemu Kamis. Kemis. Nggak apa-apa diniatin dua. Oh, Masya Allah. Hari ya. Kemis sekaligus lanjutin Daud. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. jangan Masya Allah. jangan Nah, Ustaz. dikacaukan itu. Oh, ya. Apa namanya intervalnya. Polanya gitu Ustaz ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya yang telah di-sharing kepada kami di sini. Juga Ibu Rusmini semoga dapat dipahami ya Bu ya. Ibu Rusmini di Pacitan, Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon terakhir insya Allah sudah masuk. Coba kita sapa dulu. Betul? Operator, sudah masuk telepon? Ditunggu sebentar. Baiklah. Baik. Sudah? Baiklah, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Umu Yodi di Pekanbaru. Umu Yodi, kita punya waktu cuma 6 menit. Silakan digunakan. Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. pertanyaannya begini Ustadz. Titipan dari member di Rosa. Iya. Kenapa justru bermuamalah dengan sesama yang sudah ngaji itu ternyata lebih susah Ustadz. Maksudnya sering ingkar gitu Ustadz. Jadi kadang kita justru memilih mereka karena kita udah sama-sama ngaji gitu kan. Iya. Jadi kita merasa sama teman itu aja lah dia udah ngaji daripada sama orang yang lain gitu. Iya. Tapi ternyata justru Mengecewakan. sering kecewa gitu. Oh, gitu. Begitu saja, Ibu. Iya, Ibu Yodi. pertanyaannya. Baiklah, Ibu Yodi. Jazakillah khair. Terima Jazakallah kasih. khairan, ya. Baik. Iya, sudah partisipasinya. Silakan Ustadz, Iya. ada 5 waktu Ustadz. 5 menit waktunya. Monggo Ustadz, Fadal. Pertama itu bagian dari ujian ya. Bagian Iya. dari ujian apakah kita ini thalabul ilm, itu memang kita ingin mencari ilmu, ingin mengetahui kebenaran agar kita bisa mengamalkannya untuk diri kita, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, ataukah karena ada keinginan dunia yang kita cari di belakang itu. Iya. Ketika tujuan dia itu lillahi ta'ala, ya, maka adanya rintangan-rintangan, ganjalan-ganjalan seperti ini tidak akan menyurutkan Iya. tekad dia. Karena tujuan dia bukan, saya ngaji bukan supaya saya dapat teman-teman yang kalau mau amalah sama saya enak. Ya kalau dapat itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau enggak, Kalau saya enggak, tetap ya dapat tujuan utama saya kok. Tujuan utama saya cari ilmu. Iya. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus rubah dulu mindset kita. Iya. Seperti orang yang mengatakan itu yang jilbaban ternyata begini. Yang nggak jilbaban begitu. Loh, yang salah jilbabnya atau orangnya?
Gitu loh. Kalau saya mikirnya gini, yang jilbaban aja ada yang masih kayak gitu, apalagi yang enggak. Iya. Gitu loh. Kan kita belum bergaul dengan semua orang. Iya, Ustaz. Sehingga kita tidak boleh memberikan kesimpulan hanya karena beberapa Mengeneralisasi, ya, Ustaz. eksperimen aja gitu. Iya, Masya Allah. Seperti adanya oknum, ya di mana-mana ada oknum. Iya, Ustaz. Orang yang tanda kutip ya, ngajinya langsung sama Rasulullah aja ada yang munafik. Oh iya. Terus kita mau salahin Rasulullahnya. Itu munafikin kan sholatnya jamaah, ya. Hadir di majelisnya Rasulullah, kadang ikut berangkat jihad walaupun paling belakang. Ikut. Ya itu bagian dari ujian, bagian dari ujian. Yang begitu dia akan merugikan dirinya sendiri. Dia tidak akan merugikan dakwah ini. Dia tidak akan merugikan Islam. Nah, Islam akan ditolong oleh Allah. Islam akan menang dengan kita atau tanpa kita. Dengan Ya. kita atau tanpa kita. Dengan kita atau tanpa kita, gak ada masalah bagi Allah sama sekali. Masya Allah. Orang mau taat, orang mau maksiat, in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Iya. Kata Allah, kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Iya. Dan kalau kalian berbuat jahat, juga kepada diri kalian sendiri sebetulnya. Iya, Ustaz. Kemudian, Bu, kita juga harus paham bahwa manusia itu tidak berarti kalau sudah ngaji dia paham. Iya enggak? Ada orang yang bareng belajar sama kita, sekolah sama kita. Iya. Tapi yang ini paham, yang ini nggak paham-paham. Otomatis kalau dia nggak paham, ya dia nggak akan ikutin. Iya, Ustaz. Ya. Jadi banyak alasan, bukan karena ngajinya, Bu. Bukan kan. Kita harus bedakan antara ini memang dia diajarin yang salah, Ya. atau dianya nggak paham, kan beda itu. Kecuali kalau dia ngaji sama orang yang nggak bener, yang menyuruh dia nggak apa-apa, ente kalau punya utang nggak usah dibayar. Iya. Nah kalau begitu yang diajarkan dalam pengajian, berarti ibu salah ngaji. Dan temennya ibu juga salah ngaji. Gitu loh. Waduh. Tapi saya yakin tidak akan diajarkan seperti itu dalam kajian-kajian sunnah yang memang ya, bukan cuma judulnya sunnah, tapi memang dia mengikuti akidah dan manhajnya ahlus sunnah. Karena akidah dan manhaj ahlus sunnah itu gak cuma bahas masalah akidah, gak cuma bahas masalah ibadah, tapi muamalah juga. Nabi SAW itu sampai gak mau nyolatkan sahabat yang mati syahid gara-gara punya utang. Coba, apa berarti muamalah gak penting? Penting. Penting. Kata Nabi, orang itu bisa ahli ibadah, bisa soleh, tapi bangkrut di akhirat. Gara-gara apa? Muamalahnya gak beres. Bolimin fulan, ngomong gak enak sama fulan, mukul fulan, ngemplang duitnya fulan, Tangga bayar. mencaci fulan, gibah. Bangkrut dia. Bangkrut. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahlu sunnah. Jadi Masya Allah. jangan sampai kita ini salah paham dengan Ya, yang Ustaz. namanya ahlu Masya sunnah. Allah. Gitu. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihat dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami di sini semua, kepada kru, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, teleponnya, pertanyaannya masuk. Terima kasih banyak. Dan kami memohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami balas atau belum kami jawab ya. Baik itu, Ustaz, kita sudahi acara ini. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.